We take the time to listen to you. Smart FM 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Halo Smart Listener, kembali lagi dalam program Millennial Success Story bersama saya Denny. Dan juga kali ini spesial banget kita bersama dengan salah satu millennials yang luar biasa. Yang kalau di Balikpapan itu siapa sih yang nggak kenal dan juga nggak tahu studio foto yang juga cukup hits juga ya Smart Listener di kota Balikpapan, studio foto Ray & Co. Dan kali ini spesial banget Denny bersama dengan owner dari Ray & Co, ada Mas Ray. Halo Mas Ray. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Semangat ya Mas ya. Semangat. Ini gimana aktivitas dan juga kegiatan selama bulan Agustus ya Mas Ray? Agustus padat merayap. Alhamdulillah ya. Iya. Dan kebanyakan biasanya untuk apa nih? Graduation atau wedding atau foto di studio ini atau gimana Mas? Kalau Renko sendiri sih udah 1,5 tahun jalan ini kita lebih fokus di layanan foto pernikahan, foto studio, lebih ke grup dan family ya. Oke, siap. Jadi lebih banyak ke wedding, family, dan juga sih sebenarnya untuk aktivitas dan kegiatan di bidang fotografi itu pun bisa dilayani ya di Bisa ini ya. Bisa banget. Oke, nah Mas Ray, kita pengen tahu nih histori atau cerita dari awal mula seorang Mas Ray Wardana ini berkecimpung di dunia fotografi. Kalau tadi Mas Ray kan sempat bilang 1,5 tahun yang lalu. Nah, apakah memang beneran 1,5 tahun yang lalu atau sebelumnya juga sudah menggeluti dunia fotografi nih Mas Ray? Kalau sejarahnya sih sebenarnya kalau Ray&Co sendiri itu udah baru 1,5 tahun. Jadi aku mulai mendirikan Ray&Co itu di 2019 awal. Jadi kebetulan kalau kenal fotografi sih udah lama ya, dari 2002 akhir ya. Waktu itu masih kuliah di Jogja di salah satu perguruan tinggi. Terus ada mata kuliah fotografi ya. Dulu aku ambil jurusan tuh DKV, Desain Komunikasi Visual. Jadi di situ ada mata kuliah fotografi dan ya tercebur di situ. Jadi basically pengetahuan, knowledge sama skill itu didapatin di bangku kuliah. Cuman sukanya fotografi itu sebenarnya cita-cita awal tuh pengen jadi sutradara film. Jadi Mas Ray dulu ini cita-cita awalnya pengen jadi sutradara film ya. Iya, karena kan suka nonton film, suka ngeliatin klip-klip musik gitu. Dan ternyata jadi tahu kuliah bahwa di dunia broadcasting itu nama ilmunya sinematografi. Nah, sinematografi itu basicnya dari fotografi. Seperti itu. Jadi awal mula nih Kare memang sebenarnya sudah suka ya dengan dunia fotografi, dunia perfilman juga ya tentunya ya. Iya, suka. Nah, itu sejak di bangku kuliah. Kalau suka filmnya dari zaman kecil ya. Dari kecil ya Mas Ray ya. Film apa dulu yang paling disukain Mas Ray? Film kartun. Sama ya, biasanya anak-anak itu suka kartun ya. Kartun dulu. Cuman kan kalau ngeliat film kartun tuh kan jadi kayak visualnya tuh kayak komik ya. Cuman mereka kan bergerak ya. Jadi gerak-gerak gitu. Nah, di situ tuh jadi tahu basically cara perspektif angle segala macamnya. Dan ya udah ternyata ilmunya itu tahu. Jadi di sinematografi, di fotografi itu pas awal-awal mau kuliah gitu. Ya gitu. Jadi terus setelah pertama tuh suka dulu ya, suka dulu. Terus juga kuliah ada jurusannya itu. Terus juga dulu kuliah masih zaman kamera analog, kamera film. Jadi ngerasain banget sih dulu ketika fotonya salah gitu kan. Dirobek sama dosen tuh udah ngerasain tuh sakit banget. Udah jadi hal biasa ya Mas. Jadi jadi ketahuan kan kalau kita salah tuh mengeluarkan cost lagi kan. Terus beli roll film lagi. Terus juga harus presentasi foto di depan teman-teman gitu. Dan itu mental banget di situ. Terus juga ngutak-atik kamera. Tapi basically sebenarnya kalau dari fotografi itu sebenarnya dikenalkan dari kecil, dari bokap ya. Sebenarnya bokap dulu waktu
tahun 80-an tuh punya kios afdruk cetak film. Oke. Terus kenal kamera dulu namanya Tustel ya. Iya. Tustel dulu. Ya kamera analog. Jadi dulu sempat punya usaha itu. Ngobrol-ngobrol lagi sama bokap, ternyata juga kakek menggeluti fotografi juga. Cuman kakek kan dulu kebetulan Polri ya. Dan untuk fotografinya itu lebih ke hal-hal yang investigatif. Jadi untuk keperluan penyidikan kasus dan segala macamnya. Cuman ya punya kamera analog gitu. Dan jadi kayaknya ngerut saja dari kakek bapak. Saya ya udah gitu. Ya jadi ya kayak fotografi itu udah turunan ya. Ya, jadi memang sudah ini ya, dari keluarga pun Kari ini dari mulai kakek, ayah sampai dengan Kari sendiri ini memang suka banget ya smart listener dengan dunia fotografi, dengan teknologi kamera. Berarti dari mulai kamera yang agak sedikit jadul pada zaman itu sampai dengan modern sekarang, itu Kari udah hatam banget ya. Bisa, cuman sebenarnya kalau nggak hatam, karena dulu kan kamera itu sesuatu barang yang mahal ya. Iya, betul. Nggak semudah seperti teknologi sekarang. Gitu. Jadi yang kayaknya punya kamera fotografi yang proper tuh orang-orang yang memang berduit lah. Iya. Nah, memang modalnya besar ya. Kayaknya mobilnya mahal gitu. Iya. Nah, juga kan ngerasain dulu waktu pas kuliah dipakai kamera analog tuh juga, aduh beli film lagi, motong uang saku lagi. Jadi berproses lah di situ. Iya. Kemudian 2002 terus kuliah S1 ada lagi tuh mata kuliah fotografi dasar, fotografi jurnalistik, fotografi advertising. Nah sebenarnya kebetulan aku di S1 ilmu komunikasinya advertising. Jadi ya masih nyambung dengan pekerjaan sekarang sih. Jadi ya bisa dibilang berapa tahun ya, dari 2002 kenal fotografi sampai sekarang tuh udah 18 tahun. Iya. 18 tahun. Cuman kalau untuk memutuskan untuk menjadikan pekerjaan itu di 2005. Jadi hitungannya kalau ditanya terjun ke pro, sebenarnya ya dari mulai pertama kali kita motret dibayar. Gitu loh. Dulu kan namanya anak kuliah ya, merantau sih, pengen cari kerja samping kan apaan ya? Iya, motret gitu. Jadi dari saat itu pertama kali Kare sudah mulai, itu pertama kali foto udah percaya diri nih Kare apa? Atau masih enggak lah. Enggak ya, masih ya. Maksudnya kan dari 2002 tuh kan maksudnya astaga ini foto istilahnya kalau dulu belajar tuh kalau ngeliat karya-karya dulu tuh kayaknya absurd lah. Terus ya ini foto apa, kembang, bunga, terus model tapi maksudnya aku sangat yang menikmati banget ya dulu belajar fotonya kayak gini, foto-fotonya ngawur, exposure-nya ngawur, terus ya udah. Sekarang ya udah karena jadi profesi ya akhirnya bisa kepake lah ilmu dulu tuh. Jadi ya benar-benar menikmatin prosesnya sekarang. Jadi kalau ngeliatin foto-foto dulu itu ya cukup indah aja sih perjalanannya gitu kan. Jadi kita namanya belajar ya, harus ngelewatin prosesnya juga gitu. Betul, jadi pada saat itu berproses dulu ya Kare ya. Sampai dengan sosok Kare sekarang dengan begitu banyak perjalanan dan juga cerita yang luar biasa ya Kare ya. Sampai akhirnya Ray & Co ini berdiri di kota Balikpapan. 2019. Nah pada saat di Jogja mulai berkegiatan dunia fotografi dan juga sudah berhijrah nih ya ke Balikpapan di tahun 2019. Kemarin sempat ada ini gak sih Kak, pada saat perpindahan dari kota Jogja ke kota Balikpapan ada perbedaan suasana atau ada perbedaan karakter untuk di industri fotografi ini sendiri Kak Ray? Kalau dibilang perbedaan beda banget ya antara Jogja sama Balikpapan. Kebetulan Jogja itu kota pelajar, jadi bisa dibilang tuh kawah Chandra di mukanya lah. Kalau kita mau belajar, pertama hal-hal yang terkait dengan soft skill di istilahnya sekarang industri kreatif ya. Terus ya di sana tuh kan banyak kampus, banyak perguruan tinggi, banyak tempat belajar yang memang ekosistem di sana itu mendukung banget. Jadi kebetulan Jogja itu juga dikenal sebagai kota seni. Jadi kalau bicara bidang-bidang seni, terutama seni rupa, fotografi kan masuk di seni rupa tuh Jogja adalah tempat yang sangat rekomendasi banget untuk belajar. Nah teman dulu sih waktu di Jogja itu merasa nyaman banget ya. Kebetulan
Aku di Jogja itu dari 2002 sampai 2013 akhir. Jadi berapa tahun tuh? 11 tahun. 11 tahun tuh bergelut di komunitas juga, belajar terus juga nongkrong sana sini. Jadi pengetahuan, knowledge, skill atau segala macam itu nggak cuma dapat di kampus aja. Jadi ya banyakin nongkrong, banyakin ngobrol sama orang, terus juga ketemu orang-orang pro di situ, terus juga ya nongkrong aja. Nanti sering waktu juga kan banyak hal-hal teknis ya. Fotografi itu ada teknis dan non teknis. Jadi ya kalau teknis kita dapat di kampus, non teknisnya mungkin dapat di pengalaman sama ya nongkrong sama orang-orang. Terus karena di sana tuh juga ya itu aku bilang tadi ekosistemnya bagus banget untuk belajar. Jadi memang pas aja sih kalau buat teman-teman yang mau kesana untuk belajar soft skill, apalagi nanti bakal terjun ke industri kreatif ya. Banyak banget tuh tempat-tempat buat belajar di sana. Oke, kalau di Balikpapan sendiri Kak? Oh, di Balikpapan ini sebenarnya apa ya? Balikpapan ini sebenarnya ya kita beda banget ya kalau komparasi sama Jogja. Balikpapan ini sangat ya misalnya kota arahnya jadi kota jasa, cuman kita tuh belum bisa move on dari industri migas sebenarnya. Oke. Kalau mau teman-teman mau belajar gitu ya mestinya berarti dari otodidak ya kebanyakan di Balikpapan. Jadi fotografi terutama bicara di fotografi mayoritas di sini belajarnya otodidak. Kadang juga belajarnya sekarang banyak tuh channel-channel YouTube pembelajaran fotografi, jadi kamu nggak harus kuliah di kampus, belajarnya di YouTube gitu kan, atau cari-cari di sosial media, di Pinterest, di Facebook, di Instagram, itu banyak jadi sarana belajarnya. Cuman tetap ada bedanya sih belajar yang kalau dari kampus kan terstruktur ya, ada kurikulumnya, ada mata kuliahnya, kamu dari part A ke B ke C ke D itu ada prosesnya. Nah kalau kebanyakan orang di sini belajar otodidak, jadi harusnya di level 1 langsung cus level 5 gitu kan. Ada ya tetap beda sih, cuman ya basicnya mungkin ilmunya sama, cuman ya itu tetap ada bedanya seperti itu. Nah kalau di Balikpapan ini yang merasa sih kalau kayak hal-hal kayak fotografi, desain itu masih kebanyakan orang tua atau kebanyakan masyarakat sini lebih mengenai itu kayak hobi aja. Jadi ya istilah ya hobi dibayar itu lah jadi profesi itu ya nggak ada salahnya juga. Cuman ya itu beda aja sih bicara komparasinya Jogja sama Balikpapan. Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan image dari kota Balikpapan ini masih untuk industri minyak dan gas, kemudian dari sumber daya alam yang dimilikinya, ternyata kalau untuk di dunia jasa seperti seni fotografi dan halnya itu masih perlu ada pengembangan gitu ya Kak? Oh perlu banget. Jadi kita di sini kan kayak karena itu nggak ada kampus, nggak ada sarana pendidikan, jadi lebih ke nongkrongan, tanya sana sini, tanya orang-orang yang lebih senior, nongkrong di komunitas, seperti itu. Kebetulan juga dulu sih sempat gelut juga di komunitas waktu pertama kali baru pulang ke sini ya. Itu banyak banget ada puluhan komunitas di sini. Cuman sekarang tuh berkembang, jadi videografinya sekarang maju nih. Banyak nih teman-teman yang videografer muda kan, kayaknya luar biasa lah. Fotografinya juga gitu ngikutin. Nah, cuman kan karena di sini nih harus bebat alas lagi, harus kalau membangun ekosistemnya ya ayo dibikin dari awal lagi gitu. Apalagi kan sekarang kemarin sempat isunya adalah ibu kota pindah ya. Iya. Ya kalau menurut saya sih ya ini jadi peluang yang bagus untuk industri kreatif di sini depannya. Cuman itu kitanya balik lagi ke ini ya orang-orangnya lagi ya Kak Ray, bisa menyesuaikan atau enggak dan juga bisa berkembang atau tidak ya untuk menyambut ya itu tadi setiap tahun kan kita selalu ada perbedaan suasana ya Kak ya. Dan juga tadi Kak Ray sempat mengatakan bahwa akan ada perpindahan ibu kota. Tentunya harapan dari industri seni dan juga kreativitas ini bisa semakin maju dan juga berkembang seperti itu Kak Ray ya. Oh ya, karena itu kan lebih ke jasa ya. Industri yang media kreatif lah itu, industri kreatifnya itu juga
ya ayo digeber lagi gitu loh gairahnya. Oke. Nah, Kare, semakin tahun sampai dengan tahun 2020 ini kan para pelaku industri kreatif khususnya di bidang foto dan juga videografi semakin banyak nih Kak ya. Ya. Semakin booming lah ya kalau untuk di Balikpapan ini karena peminatnya sudah cukup banyak ya di Kota Balikpapan Kare. Kalau peminatnya ya sekarang nih kayak ini beberapa sekolah udah ada ini ya, ada bukan jurusan sih, mata pelajaran fotografi atau ekstrakurikuler biasanya kan. Ya, ekstrakurikuler itu. Jadi kayak ada beberapa SMK multimedia yang punya jurusan multimedia di situ. Nah, itu juga jadi ini sih jadi alternatif tempat belajar nih buat teman-teman yang tertarik ke arah industri kreatif seperti itu. Nah, ini peluang nih buat teman-teman yang mungkin cuman fotografi, cuman hobi nih. Sekarang ini kan makin banyak nih sarana belajarnya YouTube di media online gitu ya, jadi harus melawan keterbatasan. Jadi misalnya jangan khawatir di sini nggak ada kampus, kamu bisa belajar online gitu. Oke. Nah, dari Mas saya sendiri pernah nggak untuk bisa sharing atau saling mengajarkan untuk teman-teman yang baru ingin terjun ke dunia fotografi di Kota Balikpapan, Mas? Itu dulu jadi 2014 aku sempat bikin namanya kelas malam. Oke. Oh, ada kelas malam ya? Kelas malam itu isinya apa, Kak? Isinya adalah kelas ajab-ajab gitu. Oh, isinya beda seperti itu. Ya enggak. Jadi kelas sharing fotografi gratis. Oke. Cuman sekarang lagi vakum dulu, mungkin beberapa saat ke depan nanti beberapa waktu ke depan nanti mau diaktifkan lagi, karena ini kan juga Renko masih baru dan tempatnya juga alhamdulillah ini tempat baru juga dan ya ini terkendala pandemi sih sebenarnya. Jadi kan kita mau bikin kelas juga ngumpulin orang gitu. Sekarang juga effortnya sih beda aja antara kelas online dengan kelas yang langsung. Itu kayaknya lebih asik tatap muka langsung. Betul. Terus sharing. Tapi sebelum itu ada sih Renko, aku dan Renko bikin kelas sharing gratis nih. Dan kemarin tuh sempat fotografi, ngomongin tentang komposisi fotografi. Terus juga ngomongin fotografi secara general nih, secara umum, lebih sharing ke dari teman-teman yang memang udah pro dan beberapa juga dari luar kota. Dari teman-teman kampus yang kebetulan mampir ke sini, ya udah aku culik, aku bikin kelas nih buat teman-teman di Balikpapan. Oke, karena memang perlu banget nih Kak untuk bisa upgrade skill kita di dunia fotografi ini. Tentunya terbantu juga oleh teman-teman dari Ray & Co yang punya inisiatif Smart Listener untuk bisa mengadakan kelas malam, yaitu adalah kelas yang menghadirkan para profesional untuk bisa sharing ilmu ya Kak ya. Kemarin antusiasnya gimana tuh Kak pada saat Kakak mengadakan kelas malam di Ray & Co ini? Ya banyak yang datang ya dari komunitas, beberapa komunitas yang biasanya komunitas di kantor gitu. Terus 2014 kemarin itu berapa tahun yang lalu bikin pameran perdana di salah satu mall di sini. Terus ternyata orang-orang jadi ada ya kelas fotografi gratis gitu. Ya itu cuman kalau sekarang lagi mau disusun lagi, kapan aku mulainya itu masih belum tahu karena masih kayak gini ya. Lebih concernnya sekarang kita ngomongin sekarang nih situasinya pandemik gitu. Sama sih apalagi di Renko itu kan lebih ke perusahaan fotografi yang memang kebanyakan segmennya lebih ke pernikahan. Kita juga lagi kendala-kendalanya juga harus diakalin sekarang. Gimana nih main bisnisnya tetap jalan, terus juga nanti jadi filosofinya itu jadi bisnis jalan tapi juga ada sisi sharingnya juga jalan juga, jadi berimbang, nggak melulu masalah uang. Oke, karena memang alhamdulillahnya ya di era saat ini Ray & Co semakin terkenal juga untuk bibinya jasa fotografi khususnya perweddingan itu ya, jadi harus diatur banget ya jadwalnya kan ya sih. Kebetulan ya alhamdulillah sih masih bisa jalan. Di era pandemi ini masih ada yang orang untuk datang mempercayakan kebutuhan jasa fotografinya di Ray & Co. Oke, jadi kalau misalkan Smart Listener yang ingin menikah atau mengadakan acara-acara bisa ya menjadikan alternatif Ray & Co sebagai pilihan Smart Listener. Selain foto, video juga bisa difasilitasi tentunya dari tim Ray & Co. Dan juga tentunya Smart Listener kalau misalkan Anda yang punya hobi juga sama seperti Mas Ray di bidang fotografi
fotografi, bisa banget kita selalu sharing dan juga terbuka untuk bisa bertukar informasi ya Kak, bertukar ilmu juga di bidang fotografi. Untuk Anda smart listener yang ingin tahu lebih jauh seputar Ray & Co, kita akan mengupas lagi di segmen berikutnya, karena kita akan bercerita bagaimana tidak hanya suka ya pasti karya ya, pasti ada dukanya, ada perjuangan jatuh bangun Kare membangun industri fotografi dan juga menjadikan industri fotografi sebagai salah satu usaha yang cukup ini ya Kak, cukup bisa menjanjikan juga di era saat ini, karena saya pun juga sangat suka Kak di foto, suka di foto tapi ya. Iya, foto babat, foto ayam. Soto itu soto Kak. Oke, jadi mana-mana sebentar kita akan ngobrol-ngobrol lagi, lebih seru lagi tentunya masih bersama saya Denny dan juga Mas Ray dari Ray & Co. Kita akan jeda saat setelah jeda iklan yang satu ini. Smart Listener, kembali lagi di sesi kedua bersama Millennial Success Story. Kita akan bercerita lebih dalam bersama dengan Mas Ray, owner dari Ray & Co Fotografi di Kota Balikpapan. Ini kayaknya tadi di awal kita seru banget ya Mas Ray, bercerita sejarah. Sejarah kayak udah lama banget ya. Perjalanan dari Mas Ray untuk bisa memulai karir sebagai seorang fotografer profesional sampai dengan sekarang, dan juga di segmen kedua kita berbeda spot ya Mas Ray ya. Kalau di studio foto ini enak smart listener karena banyak sekali spot-spot foto yang bisa kita ganti-ganti ya smart listener ya. Kalau tadi itu temanya apa Kak? Temanya abstrak plastik gitu sih. Oke, abstrak plastik ya. Kalau untuk yang sekarang yang di background dominasi putih ini lebih ke apa Mas? Ini apa ya? Ya lebih ke foto-foto formal sih sama keluarga. Oke, jadi memang banyak sekali smart listener ya, spot-spot foto dan juga pilihan background yang juga bisa disesuaikan ya, Mas Ray ya, untuk kebutuhan dari klien dan juga kalian yang ingin foto langsung ke studio Ray & Co. Di mana Mas alamatnya? Di Jalan William Sukoyodo nomor 25. Oke, Balikpapan. Jangan salah lagi, pokoknya langsung aja kalian kalau misalkan mau foto dan juga mengadakan private bisa ya di sini. Private bisa. Private bisa ya. Ada paket menarik lah. Wih, oke. Itu nanti kita segmen ketiga ya. Akan lebih membahas tentang apa sih kira-kira kalau misalkan calon klien nih datang ke Ray & Co, biasanya Mas Ray menawarkan alternatif pilihannya apa saja supaya sesuai dengan kebutuhan dari klien. Oke, Mas Ray. Ya. Mas Ray kan mengawali bisnis di Kota Balikpapan dan juga mendirikan Ray & Co. Ya. Berarti tadi di tahun 2019 ya. Oke, tentunya dari tahun 2019 sampai dengan sekarang itu kan perjalanan tidak selalu mulus Mas Ray. Oh, iya. Pasti ada hambatan, rintangan dan juga mungkin ada kisah sedih ya. Di balik itu, kisah sedih dan juga perjuangan di balik Mas Ray membangun usaha fotografi Ray & Co ini sendiri. Boleh diceritain gak sih Mas kisah perjuangan dari seorang Ray & Co untuk bisa membangun Ray & Co fotografi di Kota Balikpapan? Kalau perjuangannya sih dulu, jadi setelah sepulangnya aku dari Jogja itu 2014 itu sempat bantuin usaha teman juga, fotografi. Jadi sebenarnya dulu kerjanya dibilang ya sana sini ya. Jadi kadang bikin event iya juga, terus juga bikin naskah itu juga bisa, terus juga ya kan basicnya kan ilmu komunikasi ya, jadi bantu-bantu teman sih. Waktu itu teman punya usaha sampai sejalan usaha untuk dokumentasi ke corporate ya, lebih kayak rintisan perusahaan markom gitu, jadi agensi. Kebetulan 2016 aku cabut, terus ya udah jalan freelance bener single fighter gitu. Orderan fotonya apa ya kira-kira? Nah ini kan untuk fotografi di Balikpapan ini kan tidak sevarian di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa itu kan ya kayak kota-kota besar lah, Jakarta, Bandung, Jogja gitu kan. Mau foto spesialis makanan ada banyak gitu. Nah, meskipun di Balikpapan juga udah ada ya. Terus juga foto untuk keperluan media, misalnya majalah, editorial, terus untuk
publisher, unsur penerbit. Nah itu ada. Terus untuk fotografi portraiture itu ada. Nah di balik papan ini apa? Kebanyakan yang aku lihat sih fotografi, jasa fotografi pernikahan ya cobalah itu ke situ gitu. Nah waktu awal itu jalaninnya ya gini, ya mulai dari nol lagi kan. Jadi siapa sih yang mengenal Ray gitu, jadi ya kita coba untuk menyelami pasar gitu. Jadi coba bikin segmen market dan strategi marketing yang menarik gitu. Dan waktu itu sih akhirnya dapat klien itu juga dari tempat kerja yang lama di studio juga, di punya teman waktu itu. Jadi ya yang cabut tapi dia juga masih pengen foto, mas kalau mau foto gimana? Ya udah ayo foto, misalnya foto untuk pernikahan ya udah. Akhirnya jadi waktu itu weddingnya nggak langsung di hotel gitu, nggak di acara wedding rumahan, weddingnya sederhana gitu. Nah udah mulai situ orderan udah mulai 1-2 kali datang. Akhirnya udah jadi trust gitu. Pertama pasti dari mulut ke mulut ya. Terus juga coba bikin akun Instagram, terus juga jualannya di sosial media, bikin akun Instagram, belajar sana sini juga gimana sih ngepromoin di sosial media itu. Jadi ya bikin package yang menarik, lalu ya udah berjalan sampai sekarang. Juga dari testimoni-testimoninya dari klien-klien juga sih. Oh sama Mas Ray lagi, ya udah gitu. Oke, jadi dari awalnya foto wedding secara sederhana, lalu dari rekomendasi klien-klien, akhirnya timbullah kepercayaan. Jadi sebenarnya justru jasa fotografi pernikahan itu sebenarnya sudah pernah aku lakukan 2005 waktu itu. Pernah dibayar ya karena yang menikah adalah sepupu sendiri. Oke, masih ada hubungan keluarga. Iya, keluarga. Jadi di keluarga itu kan yang suka foto yang dikenal cuma Ray gitu. Iya. Ya udahlah fotonya si Ray aja. Iya. Waktu itu masih semester berapa ya? Semester 5. Semester awal ya? Enggak, pertengahan. Itu sudah ada kamera digital. Oke. Jadi dipercaya untuk di-download jadi fotografer keluarga. Iya. Di sesi pernikahannya saudara sepupu waktu itu di Jakarta. Iya. Ya udah balik lagi ke Jogja. Ya udah motretin waktu itu ada di kampus dulu ada job training ya. Job training itu jadi kayak program magang, internship gitu di salah satu perusahaan kreatif waktu itu. Jadi dan di mana sih salah satu perusahaan kreatif itu juga Jogja itu juga handle beberapa untuk keperluan media fotografi di beberapa majalah dan juga beberapa untuk perusahaan exhibition. Jadi exhibition company, jadi kayak bikin expo itu untuk dokumentasi dan juga ada beberapa penerbit juga. Nah di situ jadi ya udah jadi kuliah kerja keasikan. Gitu kan. Lucu juga nih, uang saku dapat, uang dari kerjaan dapat, ya kan double gitu kan, nyaman. Akhirnya, tapi sebenarnya yang dicari ya itu kalau masalah uang bonus ya, cuma yang dicari itu adalah pengalaman, menarik ya. Jadi waktu Ray masih magang di Jogja itu banyak pengalaman yang dapat sih. Jadi lebih tahu untuk produksi media cetak. Nah terus kenal dengan orang-orang yang kompeten di situ juga. Ya udah ngembangin link. Jadi kalau ada kesempatan tuh ya kita dimanfaatin dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ya udah selami, terus juga ngulik, juga banyakin link gitu. Karena sebaik bagus-bagusnya kita di foto atau di desain segala macam itu juga link itu juga berpengaruh ya. Jadi gimana dapat orderan nggak, dapat callingan nggak gitu untuk ngerjain kerjaan project gitu. Ya gitu. Jadi itu juga sebenarnya juga faktornya adalah komunikasi. Komunikasi yang baik gitu. Misalnya kamu menjalin komunikasi dengan rekan kerja kamu, klien kamu, atau mungkin bos kamu, itu juga ya berhubungan dengan baik gitu loh. Jadi ya tetap keep contact, keep connect gitu. Sebenarnya juga dilihat dari attitude ya. Kalau di industri kreatif itu juga attitude. Kalau misalnya kamu oke, tapi attitude kamu oke, itu jadi ada pertimbangan tersendiri. Mau dipakai lagi apa enggak? Misalnya mau di-hire lagi apa enggak gitu. Karena itu semua ada nilai sendiri ya. Ada nilai sendiri di mata calon klien, di mata orang lain, dan juga di mata rekan kerja kita ya, Mas ya.
Oke, Mas Ray. Kalau Mas Ray kan sekarang fokusnya di bidang industri kreatif dan juga jasa nih ya. Khususnya Denny pengen tahu nih untuk klien-kliennya Kare di bidang wedding atau di bidang jasa pernikahan. Kan kita banyak sekali pasti ya ketemu dengan karakter dan juga orang-orang yang berbeda dari klien-klien weddingnya Kare. Nah biasanya itu ada nggak sih salah satu momen, kalau misalkan momen yang disuka pasti banyak ya. Ada nggak sih momen yang berkesan dan juga mungkin momen yang sedikit menyedihkan ketika berkomunikasi dengan calon pengantin atau calon klien yang difasilitasi dan juga dilayani oleh Reenko Fotografi? Momen menyenangkan adalah invoice cair. Oke. Itu paling paling berkesan ya Mas ya. Aku dapat uang muka, uang panjang. DP dulu terus menyenangkan juga. Iya kan. Cuman ya pasti momen ya itu ya apa kalau momen enaknya lagi adalah makan makanannya kalau di wedding enak luar biasa. Ya. Pokoknya kalau udah weekend, gak cuma weekend ya kayaknya hari ya. Terus ngeliat dress yang cakep-cakep. Waduh, surga mata. Sembari ini ya, cari-cari yang pas ya. Terus kalau yang menjadikan, maksudnya bukan menjadikan sih, yang dari sisi yang menurutku apa ya, menjadi tantangan mungkin. Jadi tantangan challenge-nya itu adalah banyak ya di pernikahan tuh. Jadi ya kadang juga acara atau maju, terus acara atau molor, nah kayak gitulah. Makanya kan terbantu banget sih kalau ada teman-teman dari wedding organizer ya, dari WO. Cuman kalau misalnya acara wedding rumahan itu kan biasanya nggak perlu pakai WO. Iya, itu juga betul. Kadang serba dadakan, serba spontan, dan kita kan jadi waktu itu awal-awal sih, waktu awal terjun ke wedding, apalagi di Balikpapan wedding rumahan itu kadang-kadang masih random aja kan susunan acara dari ini dari part ini tahu ke part itu gitu. Dan sekarang juga nggak ada MC, udah kan ada gitu aja. Jadi sempat waktu itu kok kayak gini sih acaranya, cuman ya akhirnya dibiasain, bisa karena terbiasa. Iya. Ya, terus juga banyak apa ya, maksudnya ada budaya, ada unsur tradisi budaya yang ternyata ini patut didokumentasikan, ada part-part menarik di situ gitu loh. Jadi cara berkomunikasinya dari orang tua ke anak, terus juga dari saya ke klien itu juga selalu saya kembangin dan selalu juga coba untuk memahami kira-kira untuk pendokumentasian ini kan secara visualnya di foto itu dapat momen yang bagus tuh, salah satunya itu jadi nggak cuma belajar teknis foto kan, jadi cara berkomunikasi dan insting kita jadi terlatih gitu loh. Nah menariknya lagi apa ya? Jadi fokus fotografinya kalau terutama kayak tantangannya jadi di fotografi rumahan ya. Jadi kalau misalnya kalau di rumahan tuh tahu disuruh ke belakang tuh, Mas yang di belakang difotoin dong. Jadi ke belakang. Tapi menarik sih, jadi belajar antropologi lagi. Jadi kalau misalnya di tipikal masyarakat di daerah, misalnya di Kota Balikpapan itu berbeda banget dengan tipikal masyarakat di kebanyakan kota-kota besar di Pulau Jawa. Gitu. Karena ini jadi belajar karakter orang lagi, belajar belajar komunikasinya dari gestur tubuh, dari logat segala macamnya. Itu menarik gitu. Mungkin dulu kan sempat ada mata kuliah komunikasi lintas budaya. Jadi sedikit ada pengetahuan juga di antropologi. Itu nggak terlalu dalam. Tapi ya menarik sih. Jadi ternyata apalagi di Balikpapan ini kan beragam ya. Suku etnisnya juga beragam. Jadi kalau untuk suku ini gimana, kalau suku itu gimana. Jadi ya menarik budaya. Ternyata ada part-part yang menarik di situ gitu loh. Oke, ada yang banyak request nggak sih Mas? Misalkan sudah difoto, Mas kayaknya perlu penambahan ini deh supaya wajahnya lebih tirus, badannya lebih langsing. Pernah dapat klien seperti itu nggak Mas? Sering ya? Iya. Mas aku gimana caranya supaya terlihat langsing? Oh gitu, oke. Padahal jangan bercandain. Mbaknya sebelum saya foto mbaknya lari dulu. Atau apa gitu. Pasti kurus ya. Jadi kembali lagi ke kliennya ya. Kalau misalkan pengen hasil yang sempurna dari Reenko, ya kita harus disesuaikan juga ya dengan usaha dan juga aktivitasnya supaya nanti hasil fotonya itu bisa jauh lebih bagus. Iya. Sebenarnya ini ya.
pose dan segala macam itu bisa juga mendukung sama dari apa yang dia kenakan, dari fashionnya dia, bajunya dia, terlihat lebih langsing dari aslinya gitu kan. Hanya saja kan kadang juga kalau apa ya, patokannya kalau klien terutama perempuan ya, cewek maksudnya kalau cowok mah simple ya, udah terlihat udah oke, udah. Kalau cewek kan mas coba angle dari situ, mas coba angle dari sana gitu. Ya, saya sih aku nurutin dulu. Oke, mbaknya maunya gimana? Ada referensi foto nggak? Udah ikutin dulu. Soalnya nanti habis itu aku buat yang versi aku. Versi yang ada gitu. Jadi win-win solution. Kadang-kadang kan juga dapat sih dengan itu dari klien cerita gitu. Mas aku difotoin sama yang vendor sana tuh kayaknya nggak mau gini. Ya mungkin treatmentnya mungkin beda gitu ya. Jadi dia maunya angle seperti ini dan hasilnya seperti itu ya nggak apa-apa. Cuman kalau di saya sih lebih ke win solution. Jadi ada keinginan klien juga diturutin dulu. Dan kalau kita ada ide, ya diharapkan kliennya juga bisa mengakomodir idenya dari kita. Oke, jadi ya itu tadi balik lagi cara berkomunikasi ya dengan klien dan juga apa sih yang sebenarnya diinginkan sama klien, dan juga kita sebagai penyedia jasa fotografi juga harus bisa memberikan rekomendasi dan juga alternatif spesial ya smart listener, supaya hasil dari Ray & Co fotografi ini juga ada nilai keunikan juga dibandingkan dengan fotografer lainnya. Oke, luar biasa sekali Mas Ray, dan kali ini kita juga akan ngobrol lanjut untuk misalkan ketika kita datang nih ke Ray & Co, ketika kita mau wedding, kita udah dapat tanggal, kita sudah dapat venue yang pas, dan juga biasanya rekomendasi apa sih yang akan diberikan oleh seorang Mas Ray untuk calon-calon klien yang ingin mengabadikan momen spesial, momen yang berkesan banget ya pasti kan Ray? Karena momen sekali seumur hidup. Insya Allah ya. Oke. Nah, selanjutnya jangan kemana-mana. Kita akan lanjut lagi di segmen ketiga. Tentunya kita akan memberikan informasi dan juga inspirasi untuk kalian para millennials muda di Kota Balikpapan yang ingin memulai bisnis dan juga memulai kegiatan di bidang jasa maupun di bidang produk yang ingin kalian kembangkan bersama dengan saya Dani dan juga Mas Ray. Tetap stay tune di 97,8 Radio Smart FM Balikpapan setelah jeda iklannya satu ini. 97,8 Radio Smart FM Balikpapan. Smart Listener, kita kembali lagi nih di program Millennial Photo Story bersama aku Dani dan juga Mas Ray. Kita di segmen terakhir. Segmen terakhir ini biasanya kita akan memberikan inspirasi, informasi, dan juga mungkin sedikit petuah ya. Dari seorang Mas Ray yang juga sekarang berprofesi sebagai seorang profesional fotografer di Kota Balikpapan. Mas Ray, aku mau wedding nih. Ketika ada calon klien yang mau wedding datang ke Ray & Co, masih bingung nih konsep foto dan juga video yang pengennya menjadi dokumentasi yang ini ya, yang sangat berkesan. Nah, ketika ada klien seperti itu, apa yang Mas Ray sarankan dan juga berikan alternatif pilihan untuk calon pengantin yang datang ke Ray & Co? Nah, kalau ada klien datang itu pertama aku tanya jadwal dulu kapan. Itu harus ya Mas ya? Iya, jadwal dulu. Jadi kita mesti tahu juga kan kerja kitanya kapan gitu. Lalu kalau dia nanya konsep, sebenarnya yang pertama aku tanyakan tuh dia mau tempatnya seperti apa. Jadi tempat itu kan kadang mau weddingnya rumahan atau di hotel atau di apa, terus juga nanti tema tertentunya tuh apa. Jadi karena bicara itu kan pasti tergantung venue juga. Dia konsepnya mau A, ternyata tempatnya malah B, itu kan nggak nyambung ya. Terus juga ya udah ngobrolin aja nanti setelah kita lihat dari karakter foto-fotonya Ray & Co, cocoknya di mana, kita nego, terus dapat timing waktu dan segala macam udah klik, baru jalan produksi gitu. Nah kebetulan kalau masalah konsep sih aku sebenarnya lebih menyerahkan ke klien maunya gimana. Cuman yaitu biasanya klien itu punya pemikiran kadang-kadang perlu kita wah ini ternyata dia maunya ini, ternyata aspek-aspek untuk maunya ternyata nggak sampai ke konsepnya dia. Jadi kita bisa memberikan alternatif konsep pilihan sebenarnya. Nah, namanya juga kan di bisnis jasa ya, bisa memberikan solusi untuk keperluan fotografi pernikahan. Jadi selain itu kebetulan di sini
kalau masalah konsep-konsep gitu kan Balikpapan ini kan sebenarnya agak sedikit bukan agak sih, terbatas ya untuk pilihan venue. Dan kalau iya beda sih kalau dibandingkan dengan Jogja, Bali yang memang destinasi wisata. Kalau mau foto venue-nya bagus ya memang di sana gitu. Cuman dalam artian di sini ya kita juga harus aku sebagai fotografer wedding juga harus ngulik juga spot-spot yang beautiful ya, yang istilahnya yang spotnya bagus di sini ya, dari segi angle dan sangat fotografis ini mana-mana aja gitu loh. Nah kadang ada juga klien konsepnya itu dia maunya heboh gitu kan. Nah itu heboh itu gimana, maksudnya banyak propertinya kah, terus dia ada juga sih pernah dapat klien gini, ini si cewek ini orangnya sangat antusias, tapi si cowoknya tuh flat gitu lah. Nah itu juga ini gimana, tantangan juga sih, challenge gimana nih buat si cowok ini biar lebih ekspresinya lebih bisa ngimbangin si ceweknya yang sangat antusias gitu loh. Nah itu juga komunikasi, terus mungkin bisa juga putar musik atau kita diskusi lagi, ini masnya ini sukanya apa sih gitu kan. Nah kayak gitu lah. Terus biasanya nanti pada saat obrolan diskusi itu pasti akan timbul ide-ide yang seiring dengan jalannya waktu, seiring dengan obrolan pasti jadi menarik, itu pasti akan timbul. Kita cari-cari referensi bareng di internet gimana gitu kan, kalau mau looknya gimana, bajunya mau gimana, ya kan. Konsepnya terutama itu lebih ke misalnya dia mau pre-wedding ya, nah seperti itu. Tapi kalau wedding kan biasanya juga ya, kalau wedding itu kan kadang si klien maunya ini, ternyata mungkin dari keluarga juga ya ada pertimbangan tertentu ya gitu lah. Gitu. Kalau di pre-wedding sih sebenarnya asik-asik aja. Jadi karena itu mereka timingnya mereka berdua ya. Jadi kalau wedding kalau di wedding itu kan jadi misalnya Mas pakai adat gini-gini. Oh iya, kalau nggak pakai adat kan pasti udah nggak bisa keluar tuh dari pakem-pakem itu. Betul. Nah kalau misalnya ternyata weddingnya biasa nasional aja lah gitu, kita nggak usah pakai adat, itu malah lebih enak, mau fleksibel, kita mau treatment si klien pengantin ini gimana gitu. Dan juga dari Mas Ri sendiri bisa lebih mengeksplor ya untuk angle-angle foto dan juga hasil dari foto dan juga video untuk kalian calon pengantin bisa lebih fleksibel ya, dan juga lebih cantik nantinya dihasilkan. Karena yang senang juga sih sederhananya itu gini, misalnya aku senang banget misalnya pokoknya udah percaya banget sama Mas Re, kasih kebebasan nih, Mas Re mau explore kita gimana, ya nggak apa-apa, malah senang gitu kan. Oh ini asik nih, calon pengantinnya bisa diapa-apain, maksudnya di konsepin apa-apa gitu kan, bagus gitu. Cuman kalau udah kak gitu semuanya. Oh kamu sukanya apa nih, mau gimana fotonya, kita mau kemana, atau kamu mau suka looknya gitu gimana gitu kan. Nggak nemu ide juga gitu kan. Ya kita masih perlu waktu lagi untuk membangun diskusi di situ. Jadi sebagai fotografer tugasnya kan merekam mereka gitu ya, dengan menghasilkan visual yang juga melukiskan itu kisah perjalanan mereka gitu kan. Atau mungkin dari detail-detail dari gestur, dari apa yang mereka kenakan, dari moodnya gitu-gitu. Oke, luar biasa sekali. Jadi kalau calon pengantin sudah punya konsep, boleh langsung didiskusikan dengan Mas Ray. Tapi kalau misalkan masih bingung dan juga masih belum tahu nih kira-kira pengennya seperti apa, bisa juga langsung didiskusikan dengan tim Ray & Co. Nanti Mas Ray akan memberikan alternatif pilihan dan juga solusi untuk kalian. Yang pastinya harus tahu ya kegemaran pengantin itu sukanya apa, dan juga dia lebih senang dengan konsep foto dan juga video seperti apa, seperti itu Mas Ray ya. Oke, Mas Ray, di program Millennial Success Story ini kita kan juga ingin menginspirasi dan juga memotivasi para millennials muda di Kota Balikpapan yang mungkin masih ragu dan juga takut untuk bisa memulai bisnis mereka. Nah, kalau dari Mas Ray sendiri, kira-kira apa nih yang bisa disampaikan atau mungkin pesan yang ingin disampaikan kepada millennials muda di Kota Balikpapan untuk bisa menjalankan bisnis yang tidak hanya bertahan 1 sampai dengan 2 tahun saja, tapi harapannya bisa berjalan dengan panjang dan juga bisa berkembang sesuai dengan passion yang kita miliki. Nah, kalau itu sih gini, sekarang ini kan era ini sosial media ya, jadi kita tuh sekarang nggak seperti zaman dulu mau jual jasa, produk atau apa tuh benar-benar agak sulit ya. Sekarang tuh gampang banget nih, banyak sosial media yang bisa dimanfaatin gitu loh. Juga promo itu bisa gratis
gitu kan. Jadi ya, nah kalau untuk teman-teman yang jual produk atau jasa sebenarnya ya mulai. Jadi kalau kamu punya ide, jadi mulai aja. Terus lalu cek pasar dulu sih, apa sih yang membuat kamu beda dengan yang lain. Terus apa yang ditawarkan, keistimewaan produk kamu tuh apa gitu, jasa kamu tuh gimana. Jadi mengemas cara berkomunikasi promonya itu juga harus dibikin orang semenarik mungkin. Lalu dari kalau misalnya teman-teman jual produk, packagingnya, desainnya, terus juga dipikirin. Jadi benar-benar jadi satu hal yang istimewa banget, bisa menjadi konsumen produk atau jasa kamu gitu. Dan ya sekarang nih apa ya, nggak ada alasan sih untuk kalau misalnya kayaknya jualan sulit banget ya. Jualan tuh mudah sekarang. Mulai dari kita kan sekarang pakai apa ya, mulai dari smartphone, gadget segala macam itu kan mensupport di situ semua. Jadi kalau mau blasting promo itu gampang banget gitu. Jadi kayak sekarang nih kayak jual makanan itu open PO, terus influencer atau apalah itu juga bisa review dan segala macamnya juga dari teman ke teman gitu. Jadi ya bentuknya kamu memberikan dukungan kepada teman kamu, terus juga kamu review, terus juga kamu promoin ke orang-orang sekitar kamu, itu juga bisa sih seperti itu. Oke, jadi itu semua inspirasi dan juga informasi dari seorang Mas Ray, owner dari Ray Eco Fotografi, yang tentunya sebagai seorang fotografer profesional di Kota Balikpapan. Dan terima kasih banyak Mas Ray atas waktunya, informasinya, inspirasinya. Semoga kita bisa ketemu lagi lain waktu. Dan juga Smart Listener, jangan lewatkan program Millennial Social Story yang tayang setiap hari Rabu ya Smart Listener, pukul 11 sampai dengan 12 waktu Indonesia bagian tengah. Dan Anda bisa menyaksikan secara visual untuk program Millennial Social Story melalui channel YouTube kita di Radio Smart FM Balikpapan. Terima kasih Mas Ray. Terima kasih Smart Listener. Sampai ketemu lagi di Millennial Social Story berikutnya. Kita akan bertemu lagi dengan millennials muda luar biasa di Kota Balikpapan. Terima kasih. Sampai bertemu di program berikutnya. Sampai jumpa. We take the time to listen to you. Smart FM.